Johnny Gerald Plate tak akan dipecat dari Partainya Nasional Demokrat. Hal tersebut secara tegas diungkapkan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh, yang menegaskan bahwa pihaknya tak memecat Sekretaris Jenderal Sekjen Nasdem sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate yang menjadi tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung. Surya Paloh mengatakan Nasional Demokrat mengedepankan asas praduga tak bersalah, sehingga menanti proses pendalaman hukum. Keterangan tersebut diungkapkan Ketua Partai Nasional Demokrat dalam keterangannya pada Kamis 18 Mei 2023 kemarin. Adapun Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara base Transceiver Station BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Surya Paloh pun menunjuk Wasekjen Nasdem Hermawi Taslim sebagai PLT Sekjen Nasdem untuk menggantikan Plate yang saat ini sedang ditahan. Ia turut menegaskan bahwa Nasdem senantiasa menghormati setiap proses hukum yang berlangsung. Selain itu, Paloh juga mendesak proses hukum terhadap Plate harus bebas dari intervensi politik dan tekanan kekuasaan. Paloh juga meminta pada kader dan jajarannya untuk fokus pada kerja organisasi dan politik partai, utamanya dalam rangka pemenangan pemilu 2024 mendatang. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut tower proyek BTS 4G Kominfo mangkrak. Hal tersebut diketahui ketika Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP memeriksa keberadaan tower BTS tersebut melalui satelit. Terdapat setidaknya 985 tower BTS yang dijadikan sampel pun tak ada. Hanya barang-barang mati alias mangkrak. Mahfud menambahkan pada kurun Desember 2021 hingga Maret 2023 ditargetkan pembangunan 4.800 tower BTS. Akan tetapi hingga saat ini hanya terdapat 985 tower BTS 4G yang telah dibangun. Namun itu pun tak bisa digunakan. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Menteri Kominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka seusai diperiksa di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta. Plate resmi ditahan Kejagung selama 20 hari pertama di Rutan Salemba. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi mengungkapkan penetapan tersangka terhadap Plate terkait wewenang dia sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. Yang satu kasus 200 juta rupiah. Dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Johnny Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada Kampus Pangku. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.